Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari 1055 akan memaparkan tugas praktek Bahasa Indonesia tentang kumpulan materi Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Struktur teks negosiasi, pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan ini berisikan pengenalan isu dan masalah, isinya pengajuan dan penawaran. Lalu penutupnya ada kesepakatan, kepuasan atau ketidakpuasan. Unsur-unsur teks negosiasi: partisipan, perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Yang ketiga, pengajuan dan penawaran. Yang keempat, persetujuan dan kesepakatan. Ciri-ciri teks negosiasi yaitu mengarah pada tujuan praktis, terdapat partisipan, yakni adanya pihak-pihak yang berkepentingan dalam negosiasi, selalu melibatkan dua belah pihak atau lebih, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan memprioritaskan kepentingan bersama. Juga ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, memakai kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Yang ketiga, menggunakan kalimat bersyarat. Yang keempat, banyak menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas. Yang kelima, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Dan yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedua, tentang debat. Pengertian debat. Pengertian debat jika diartikan secara umum dapat diartikan sebagai strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita adu pendapat atau argumen yang kita miliki agar tidak dipatahkan oleh lawan. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Unsur-unsur debat. Yang pertama, intonasi, kedua, tim, yang ketiga, partisipan. Ciri-ciri debat. Terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Terdapat argumentasi dan terdapat pihak penengah opsional. Yang ketiga, jenis-jenis debat. Debat pemeriksaan ulang. Yang kedua, debat kompetitif. Yang ketiga, debat parlementer. Dan keempat, debat konvensional. Untuk kaidah kebahasaan teks debat. 1. Penggunaan bahasa baku sesuai standar dan kaidah bahasa Indonesia. 2. Kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Penggunaan kata ini dimaksud agar lawan bicara atau pihak lain termasuk moderator debat dapat memahami dengan utuh dan sempurna pendapat yang disampaikan serta tidak menimbulkan ambiguitas makna di dalam prosesnya. Yang ketiga, tentang biografi. Pengertian teks biografi. Biografi adalah satu jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi juga adalah jenis teks atau tulisan non-fiksi yang berbentuk narasi. Struktur teks biografi terdapat orientasi, urutan peristiwa, dan orientasi. Ciri-ciri teks biografi. 1. Berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, disajikan dalam bentuk narasi, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Unsur-unsur dan jenis-jenis teks biografi. Terdapat latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan tokoh, masalah yang dialami tokoh, dan keistimewaan tokoh dan keteladanan tokoh. Untuk kaidah kebahasaan teks biografi, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Menggunakan kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini dan itu. Menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketiga. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Contoh teks biografi dapat kalian akses melalui link atau pada QR bawah ini. Nggak bakal keskan kayak gini. Lalu selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah puisi.
FKUBI, pengertian puisi atau sajak adalah jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan lari. Jenis-jenis puisi ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama ini memiliki beberapa aturan sepakat seperti jumlah baris, jumlah bait, bunyi, sajak atau rima, jumlah suku kata pada tiap baris dan irama. Juga puisi baru yaitu bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Juga di puisi baru ini penulisnya sudah diketahui. Jenis-jenis puisi lama dan baru. Jenis puisi lama itu ada mantra, pantun, harmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Jenis puisi baru balada, himne, ode, epigram, romans, dan elegi. Unsur-unsur dalam puisi ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisiknya ada majas, rima, konotasi, kata berlambang, pengimajian. Unsur batin ada tema, amanat, sikap penyair. Kaidah kebahasaan puisi, penggunaan kata yang khas, kata konkret, imaji, visual auditif, kinestetik, peraba, penciuman, dan pengecapan. Ada majas dan juga pemadatan bahasa. Dalam materi puisi ini kami memiliki 2 contoh puisi atau musikalisasi puisinya yang dapat kalian akses melalui 2 barcode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.